Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Daniel Hermawan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil buah pikir kelompok kami mengenai analisis model bisnis ramah lingkungan milik perusahaan Amazon melalui VPC dan BMC. Tapi sebelum itu, maka lebih baik untuk mengenal kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Stanislaus Aditya Vlanov, dengan NPM 608-21011108. Dan yang kedua adalah saya, Fuyiko Kanishiro Hosana, dengan NPM 6082101196. Saya Anderson Paul Jobi, NPM 2017-320209. Pertama-tama marilah kita membahas sejarah berdirinya Amazon. Jeff Bezos yang merupakan pendiri dari Amazon, merintis Amazon pada pertama kalinya pada 5 Juli 1994 dan berawal di garasi rumahnya, menggunakan modal dari uang pribadinya dengan harga sebesar 10.000 US dollar. Dan kini Amazon berubah menjadi raksasa e-commerce yang tidak hanya menawarkan buku, melainkan juga menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari, konten hiburan digital, dan Amazon Prime, layanan cloud Amazon Web Service atau AWS, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah visi misi perusahaan Amazon. Visi perusahaan Amazon adalah to be Earth's most customer-centric company where customer can find and discover anything they might want to buy online and endeavor to offer its customer the lowest possible price. Dan misinya adalah serve customer through online and physical stores and focus on the selection, price, and convenience. Selanjutnya adalah penerapan model bisnis ramah lingkungan. Untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada 2040, Amazon sedang mendukung operasi dengan 100% energi terbarukan pada tahun 2025. Amazon juga telah memesan lebih dari 100.000 kendaraan pengiriman bertenaga listrik dan berencana untuk menginvestasikan sebanyak 100 juta US dollar dalam proyek penghijauan di dunia. Amazon juga meluncurkan Climate Pledge Fund, yaitu dana 2 miliar US dollar untuk mendukung perusahaan visioner yang produk dan layanannya akan memfasilitasi transisi ke ekonomi rendah karbon. Ini adalah bisnis model Canva kelompok kami. Yang pertama mengenai customer segment. Di customer segment ini terdapat tiga segmen, yaitu seller, developer, dan buyer. Seller sendiri adalah semua perusahaan yang menggunakan platform e-commerce Amazon untuk menjual produk mereka kepada khalayak luas. Developer adalah semua komunitas yang terlibat dalam Amazon Web Service atau AWS, platform komputasi cloud Amazon, serta yang dinyatakan dari situs web Amazon sendiri. Mereka adalah pelanggan dan mitra di hampir setiap industri dan dari setiap ukuran, termasuk startup, perusahaan, dan organisasi sektor publik. Dan selanjutnya adalah buyer. Buyer sendiri terdapat beberapa segmentasi. Yang pertama, usia buyer dari Amazon ini berusia 18 sampai 60 tahun dengan 45% berada di usia 35 sampai 49 tahun. Mereka bergender pria dan wanita tentunya dan berstatus berkeluarga maupun single atau lajang. Dan dalam kategorinya dapat diidentifikasikan sebagai diversified dengan sekitar 120 juta produk untuk dijual di situsnya. Target pelanggan Amazon berasal dari semua lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan profesional, lajang dan keluarga, dan juga mereka yang berpenghasilan rendah hingga tinggi. Selanjutnya, yang kedua adalah value proposition. Jeff Bezos mendefinisikan bahwa model bisnis Amazon didasarkan pada 3 value proposition, yaitu harga rendah, pengiriman cepat, dan produk yang beragam. Namun, melihat ketiga manfaat konsumen ini, kami dapat menyimpulkan bahwa value proposition terbesar Amazon adalah kenyamanan, karena masyarakat memahami bahwa hanya dengan bantuan perangkat yang terhubung ke internet, mereka memiliki akses ke katalog produk pengecer terbesar di dunia dengan harga yang wajar dan layanan pengiriman yang gesit, aman, dan handal. Selanjutnya, saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah channel. Channelnya direct karena situs web Amazon dan Amazon Prime, platform streaming hiburan dan langganannya berbasis internet. Pemasarannya yaitu dasarnya digital, termasuk iklan, publikasi, sponsor, dan pemasaran email. Lalu yang keempat adalah customer relationship. Amazon long term relationship fokusnya, yang artinya mereka ingin memiliki hubungan yang sehat dan tahan lama dengan pelanggannya dengan cara mereka membuka kolom komentar di platform dan ulasan, telepon, obrolan online, dan kontak email. Itu juga mereka membutuhkan karena mereka ingin ada feedback dari customer-nya. Lalu yang kelima ada revenue stream. Yang pertama ada asset sale. Bagaimana Amazon mendapatkan keuntungan dari penjualan produk mereka, komisi dari penjualan produk. Lalu ada subscription fee. Amazon membuka langganan Amazon Prime yang dapat memberikan banyak keuntungan untuk setiap customer-nya. Lalu ada licensing. Amazon memiliki beberapa lisensi dan paten yang digunakan juga oleh perusahaan lain, sehingga Amazon dapat keuntungan juga dari situ. Lalu ada lending, renting, atau leasing.
Itu adalah pendapatan dari pengiklanan produk yang diletakkan pada website-nya sendiri. Lalu yang keenam ada key research, bagaimana ada physical asset. Amazon memiliki kantor, gudang, struktur rantai pasokan, dan otomatisasi. Lalu ada intelektual, Amazon memiliki lebih dari 1.000 hak paten yang beberapa diantaranya dilisensikan oleh perusahaan lain. Lalu ada human, sumber daya manusia sangat penting bagi Amazon, seperti para desainer, insinyur, pengembang, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada finansial, sebagian besar keuntungan Amazon digunakan untuk berinvestasi ulang pada bisnis-bisnisnya yang lain. Lalu yang ketujuh ada key activity, ada platform network, karena aktivitas utama Amazon adalah tentang pengembangan, pemeliharaan, dan perluasan platform raksasanya. Oleh karena itu, Amazon berinvestasi dalam pengembangan dan manajemen situs web dan aplikasi. Lalu yang kedelapan ada key partnership, ada sellers, merupakan sumber utama pemasukan, ada developers, para pengembang aplikasi, dan juga website Amazon, lalu ada anak perusahaan yang dimaksud untuk menyediakan menyediakan ruang penyimpanan, toko, dan sistem. Lalu yang terakhir, yang ke-9 ada cost structure, yaitu value driven. Ini berarti Amazon berfungsi pada sistem yang hanya menguntungkan mereka secara ekonomi. TI dan pusat pemenuhan juga merupakan komponen penting dalam hal ini, karena memungkinkan Amazon untuk beroperasi pada skala global. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang value proposition canvas. Yang pertama itu adalah dari bagian produk, ada gen kreator. Jadi gen kreator yang pertama itu kisaran harga variatif. Jadi Amazon itu menyediakan produk dengan harga yang dari mulai terendah hingga yang tertinggi. Bahkan ada juga harga yang sedang. Jadi pelanggan itu dapat memilih dari antara tiga itu. Lalu yang kedua itu kemudahan dalam memesan produk. Jadi pelanggan itu sangat mudah memesan produk, dan juga Amazon menunjukkan penawaran dan diskon juga yang berasal dari berbagai merek. Lalu yang ketiga itu mudah dan ramah tampilan visual. Jadi tampilan visual Amazon itu sangat mudah dan ramah hingga bagi orang awam pun mudah dimengerti. Lalu yang kedua itu adalah pain relievers. Yang pertama itu adalah pilihan metode pembayaran yang dapat diandalkan. Amazon menyediakan pilihan metode pembayaran yang dapat diandalkan dan terpercaya. Jadi pelanggan itu tidak perlu khawatir. Lalu yang kedua adalah kemudahan dalam checkout. Amazon memiliki fitur yang memudahkan checkout produk pelanggan, bahkan pelanggan pun dapat memilih pengiriman ekspres atau pengiriman yang terjadwal. Lalu yang ketiga adalah diskon dan penawaran. Amazon juga memberikan diskon dari waktu ke waktu. Amazon juga menyediakan kupon diskon, kode promo, sehingga pelanggan dapat membeli sebuah produk dengan harga yang lebih murah. Lalu yang terakhir itu ada fitur ulasan produk. Amazon menyediakan fitur untuk pelanggan memberikan sebuah ulasan pada produk. Contohnya itu seperti Feedback Express, Feedback, Skibli, AMZSR. Lalu yang ketiga adalah Products and Service. Amazon telah meluncurkan platform belanja ramah lingkungan yang bernama Amazon Second Chance, di mana para pengguna dapat melihat panduan dalam melakukan recycle terhadap kemasan dari Amazon. Lalu juga dapat membeli barang bekas atau second, bisa memperbaiki elektronik yang bekas, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu adalah di bagian customer segments. Yang pertama itu customer gains. Yang pertama adalah required gains. Amazon memberikan keuntungan utama kepada para pelanggannya dalam hal efisien waktu, kenyamanan, dan keamanan. Di mana Amazon menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran yang dapat dipercaya dan juga aman. Lalu yang kedua adalah expected gains. Amazon memberikan keuntungan lainnya kepada pelanggan dalam hal fitur teknologi yang websitenya dan aplikasinya selalu diupdate, sehingga pelanggan juga mudah menggunakan aplikasi dan websitenya. Lalu yang ketiga adalah desired gains. Selain fitur yang mengikuti perkembangan teknologi, Amazon juga memberikan tampilan desain aplikasinya dan websitenya yang mudah dan ramah digunakan bahkan bagi orang awam sekalipun. Lalu yang keempat adalah unexpected gains. Banyak pelanggan Amazon tidak mengetahui bahwa adanya Amazon Prime. Amazon Prime itu dapat memberikan banyak keuntungan bagi pelanggannya, seperti gratis pengiriman, lalu juga Amazon Prime juga bisa digunakan untuk menonton film dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua adalah customer pains. Undesired cost dan situation pelanggan Amazon ketika akan memutuskan menggunakan atau membeli di web atau aplikasi Amazon, untuk mempertimbangkan biaya dan situasi-situasi yang mungkin akan terjadi seperti kerusakan atau ketidaksesuaian. Lalu yang kedua adalah risk. Resiko harus diminimalisir dan dikelola dengan baik oleh para pelanggan agar tidak terjadi sesuatu kegelisahan atau resiko ketika memutuskan untuk membeli produk dari aplikasi atau website Amazon. Lalu yang terakhir adalah customer jobs. Yang pertama itu adalah fungsional.
Amazon memastikan bahwa semua kebutuhan pelanggannya terpenuhi hanya dalam satu klik tanpa banyak kerumitan dalam memesan sebuah produk. Lalu yang kedua adalah secara emosional. Amazon merupakan marketplace yang aman dan terpercaya yang menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran sehingga para pelanggan pun tidak perlu cemas atau khawatir di saat membeli sebuah produk. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami.